Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya Akala Ghazali Effendi dari kelas Hukum Ekonomi Syariah 1. Dalam beberapa menit ke depan, saya akan mengajak Anda untuk menganalisis kasus pelanggaran hukum di Indonesia, yaitu kasus perusakan barang bukti pengaturan skor Liga Indonesia. Awal tahun 2020, pada bulan Februari, mantan PLT Ketua Umum PSSI Joko Driono atau biasa disebut dengan Jokdri ditetapkan sebagai tersangka kasus perusakan barang bukti pengaturan skor Liga Indonesia. Adapun penyidik Satgas Anti Mafia pula telah menggeledah apartemen milik Jokdri di Taman Tasuna nomor 9 Kuningan, Jakarta Selatan pada 14 Februari 2019 yang lalu. Kemudian, penggeledahan itu berdasarkan pengembangan laporan mantan manajer Persibara Banjarmasin, Lasmi Intaryani pada 19 Desember 2018 pada surat ketetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta berdasarkan surat Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan penyitaan. Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita beberapa barang bukti, yaitu ada laptop, handphone, kartu ATM, bukti transfer, buku tabungan, dan lain-lainnya dengan total 75 item milik Jokdri. Kejadian ini bermula seorang saksi melapor tentang pemasangan garis polisi di PT Liga Indonesia kepada Jokdri. Kemudian Jokdri meminta saksi lainnya untuk mengambil berkas-berkas yang terdapat di dalam kantornya. Lalu dasar hukum. Pada hukum ini, pasal 363 ayat 1 ke 3 pada ke-4 KUHP tentang pencurian di malam hari di suatu atau perkarangan tertutup yang ada di rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki orang yang bersangkutan, setara tentang pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dengan bersekutu dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 tahun. Kemudian ada pasal 235 JO, pasal 233 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP tentang menghancurkan, merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang. Sidang perdana dilaksanakan pada tanggal 6 Mei 2019 dengan agenda pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian dilanjutkan dengan keterangan saksi. Lanjutan pembacaan tuntutan, Jokdri dituntut hukuman penjara 2,5 tahun oleh jaksa penuntut umum. Tuntutan ini disampaikan sebagai lanjutan pembacaan tuntutan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis 4 Juli 2019. Dalam tuntutannya, jaksa menyatakan Jokdri telah melanggar pasal 235 JO, pasal 233 JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Tuntutan tersebut sudah berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan. Sebagai pertimbangan memberatkan, jaksa menyatakan perbuatan terdakwa dianggap telah menghambat kinerja Satgas Anti Mafia bola. Sedangkan yang meringankan terdakwa telah berlaku sopan selama persidangan terus terang dan mengakui perbuatannya. Kemudian dilanjutkan dengan pembelaan terdakwa. Namun sayangnya pembela ini ditolak dengan majelis hakim. Kemudian dilanjutkan dengan pembacaan duplik. Akhirnya Jokdri divonis 1,5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juli 2019. Pelajaran yang dapat kita ambil dari kasus tadi adalah 1. Kita harus bersikap jujur, jangan pernah menyembunyikan kebenaran. Lalu, yang kedua, barang yang ada di TKP yang sudah diberi garis polisi bisa jadi bukti atas suatu kasus yang sedang diselidiki. 3. Kita harus patuh dan tunduk pada hukum yang ada dan berani mengakui atas kesalahan yang diperbuat. 4. Jangan berusaha menghalangi penyidikan suatu kasus karena ini berhubungan dengan pemenuhan keadilan masyarakat. Sekian yang dapat saya sampaikan atas permasalahan hukum ini.
semoga sedikit memberi informasi yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.